Halo semuanya, ketemu lagi dengan Norvan di Campy Badminton. Hari ini aku akan nge-review satu buah raket yang bisa dibilang ini adalah kategori raket yang kalian bakalan cari-cari. Lincah, powerful, dan juga harganya sangat-sangat murah. Jadi buat kalian penasaran apa sih raket yang akan kubahas di video kali ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan di-skip karena di video kali ini aku akan ngebahas satu buah raket yang bisa dibilang ini raket harganya terjangkau, masih sangat-sangat murah, tapi secara kualitas, secara performa, aku jamin kalian nggak akan kecewa kalau kalian keluarkan duit buat beli raket satu ini. Oke, dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu buah raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu raket Kansha warna yang warna pink. Jadi raket ini datang dengan varian warna yang banyak, variatif banget, tapi aku pilih yang warna pink dikarenakan dia kelihatan cantik, kalem, tapi elegan. Jadi jujur aja aku sangat suka warna pink. Jadi aku bisa bilang ketika aku bawa raket ini ke dalam lapangan, ini raket menjadi pusat perhatian atau sangat-sangat eye-catching kalau kalian bawa raket pinky ini ke dalam lapangan. Tapi kalian jangan anggap remeh raket pink, tapi kalau kalian bawa ke lapangan dan kalian coba secara performanya, ini sangat-sangat mengerikan sekali. Jadi buat aku pribadi, untuk harga raket yang sangat-sangat murah, aku jujur aja secara performa ini aku bisa bilang nggak kaleng-kaleng. Kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu harga. Untuk harga, raket ini datang dengan harga yang sangat murah, yaitu di angka 175.000 untuk batangan aja. Jadi buat kalian mau beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat raket ini hanya ada di varian 4U, tapi aku bisa bilang ini raket murah. Tapi kalau kalian yang mau beli raket ini, kalian mungkin aja bisa suruh tokonya timbang. Kalau tokonya bersedia untuk timbangin buat kalian, itu akan lebih baik. Tapi mungkin aja variasi untuk beratnya akan sedikit berbeda dikarenakan raket ini murah. Jadi mungkin aja kalian ada dapat yang 3U, mungkin aja kalian dapat 4U seperti yang aku punya ini. Oke, jadi setelah aku setting seperti ini, ku pasangan senar dan ku pasangan overgrip dengan catatan aku sudah buka grip bawahnya. Berat raket ini hanya di angka 85 gram. Masih sangat ringan sekali untuk aku pribadi. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini, kalau di speknya ini cenderung ke even balance, tapi setelah aku setting seperti ini, ku pasangan senar dan ku pasangan overgrip, balance point pada raket ini malah aku bisa bilang ini cenderung ke head heavy banget. Jadi di angka 305 untuk raket ini. Jadi aku bisa bilang spek dari raket ini sangat melenceng sekali untuk raket yang aku pegang ini. Tapi aku nggak bisa bilang apa-apa dikarenakan raket ini raket murah, jadi aku wajarin aja untuk speknya yang mungkin aja sangat variatif ketika kalian beli. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kalian bisa lihat kalau di speknya sih medium, tapi aku bisa bilang ini medium menuju ke medium flex. Jadi masih berasa medium tapi ada sedikit fleksibelnya. Jadi menuju ke fleksibel atau bisa dibilang medium flex untuk raket satu ini. Jadi buat kalian yang nggak suka raket kaku, kalian bisa pertimbangkan raket ini sebagai raket andalan kalian. Ataupun kalian yang suka raket kaku tapi kalian mau beli raket cadangan ketika kalian capek, kalian juga bisa beli raket Kansha warna ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 35 lbs. Tapi aku saranin aja buat kalian semua, untuk raket murah, aku nggak saranin kalian tarik di atas 30. Jadi, di sini aku hanya tarik dengan tarikan 26-28 lbs dengan senar JP65 magnet, dan ini adalah hitting sound-nya. Oke. Untuk hitting sound sih not bad ya. Untuk raket harga 175.000 kalian bisa dapatkan hitting sound sebagus ini. Aku bisa bilang ini oke sekali. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu
grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76 titik dan bentuk frame raket ini agak sedikit bisa dibilang isometrik menuju ke sedikit compact. Jadi agak sedikit kecil di bagian pinggirnya ini. Jadi buat aku pribadi sih, aku masih bisa bilang ini isometrik, tapi hanya sedikit kecil mirip-mirip dengan raket 88D Pro kalau kalian sudah punya raket itu. Jadi aku bisa bilang untuk titik sweet spot, kalian mungkin butuh sedikit adaptasi ketika kalian pakai raket ini. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan titik sweet spot pada raket ini, aku bisa bilang kalian bakalan sangat puas untuk power yang dihasilkan di raket satu ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu cat. Untuk cat, aku bisa bilang ini raket, ya kalian bisa lihat, kalem, cantik, dan juga kelihatan elegan sekali. Walaupun dia gak banyak stiker ataupun gak banyak warna di seluruh batang raketnya, aku bisa bilang ini kelihatan kalem. Tapi ketika kita main di lapangan, ini berasa galak banget. Jadi buat aku pribadi, untuk desain cat aku jujur sangat puas. Dan juga untuk kualitas cat setelah aku coba selama 2 jadwal, aku bisa bilang untuk kualitas cat pada raket ini sih, ya so far so good. Nggak ada cat yang cheap ataupun cat yang terkelupas ketika aku pakai raket ini di 2 jadwal aja. Oke, kita akan masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian seperti biasa, aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya.
Oke, semuanya kita masuk ke review penilaian. Jadi, sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa, aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi, setiap orang punya gaya main masing-masing. Mungkin aja aku cocok menggunakan raket ini. Mungkin aja ketika kalian beli, kalian kurang cocok menggunakan raket satu ini. Jadi, aku berharap kalian hanya jadikan video ini referensi kalian mau beli atau enggak setelah nonton videoku ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob, dengan balance point pada raket yang 305 atau bisa ku bilang ini udah sangat head heavy, dan juga soft racket ini yang medium flex, kalian cukup menggunakan wrist kalian aja, nggak gimana butuh power banget, dan juga ditambah dengan senar JP65 magnet yang cenderung soft feeling. Aku bisa bilang ketika aku bermain lob, aku nggak temukan masalah sama sekali ketika aku bermain menggunakan raket Kansai warna ini. Jadi aku bisa bilang untuk lob aku kasih nilai di angka 9 dari 10 untuk raket satu ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk kalian yang suka adu-adu cepat, mungkin aja kalau kalian dapat atau kalian beli raket ini dengan balance point pada raketnya yang cenderung lebih even balance seperti speknya, aku bisa bilang mungkin aja kalian bakalan bilang drive-nya enak. Tapi untuk raket yang aku pegang ini, aku malah berasa ini nggak enak sama sekali untuk permainan cepat. Jadi aku berasa agak sedikit telat ketika aku ayun seperti ini, karena softnya ya fleksibel dan juga dia terlalu head heavy, jadi agak telat. Dan ketika aku bermain adu-adu drive, aku berasa aku kurang dapat feelingnya ketika aku bermain menggunakan raket ini. Jadi aku overall untuk drive aku kasih nilai di angka 8 dari 10 aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu defense. Untuk defense ini enak banget. Jadi buat aku pribadi, ketika aku bermain dengan gayaku yang suka nge-defense clear, aku bisa bilang ini raket enak pakai banget. Jadi buat aku pribadi untuk defense clear ini beneran nggak butuh tenaga sama sekali. Jadi enak juga ketika kita mau defense drive ataupun defense flashing menggunakan raket ini. Aku bisa bilang untuk kalian yang gaya permainannya defensif, aku bisa bilang ini raket bisa kalian jadikan andalan. Jadi aku kasih nilai untuk permainan defense, aku kasih nilai di 8,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu control. Untuk control, mungkin aja aku bisa bilang ini adalah poin yang paling aku agak kurang cocok di raket ini, dikarenakan aku bisa bilang ketika aku mau placing bola ini, jujur aja kalau kalian yang sudah terbiasa dengan raket fleksibel, kalian pasti langsung dapat feelingnya ketika kalian placing bola. Tapi untuk aku pribadi yang biasanya menggunakan raket yang cenderung lebih kaku atau bisa dibilang medium stiff, dan aku tiba-tiba masuk ke raket yang fleksibel dan juga terlalu head heavy. Jadi ketika aku mau placing bola, aku malah berasa bolaku itu kurang dapat feelingnya, ataupun ketika aku mau placing bola, aku berasa nggak enak menggunakan raket ini. Jadi aku bisa bilang untuk tingkat kontrol raket ini mungkin aja ini balik lagi ke gaya kita ataupun preference kita terhadap sebuah soft raket. Jadi aku pribadi untuk raket ini aku kasih nilai di angka 7,5 dari 10 aja. Oke, kita akan bahas ke poin paling penting, yaitu smash. Untuk smash, aku jujur aja sangat puas menggunakan raket ini. Kalau kalian bisa lihat video gameplayku, kalian bisa lihat hasil smashku itu juga kenceng banget dan juga sangat-sangat powerful sekali. Jadi, aku bisa bilang soft raket ini sangat ngebantu, dan juga balance point pada raket ini yang cenderung head heavy juga sangat ngebantu sekali ketika aku menggunakan raket ini di point smash. Atau ketika aku jumping smash, aku berasa smashku itu kuat banget, kuat pakai banget. Jadi aku jujur aja, untuk secara power sih aku nggak temukan masalah sama sekali di raket ini. Tapi yang aku rasakan kurang di permainan smash adalah tingkat nungki raket ini, yang bisa dibilang kalian harus banyak bermain menggunakan wrist ketika kalian smash. Jadi aku pribadi sih yang biasanya langsung jump, langsung lompat, langsung smash, aku bisa bilang powernya itu sangat bagus, tapi untuk daya nunjamnya itu kurang dapat feelingnya. Jadi aku kasih nilai di angka 9 dari 10 untuk raket Kansai warna ini. Apakah 9 dari 10 itu jelek? Itu nggak jelek sama sekali untuk raket harga 175.000. Ingat, ini hanya 175, bukan raket jutaan. Jadi jangan berharap terlalu lebih untuk sebuah raket murah. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari video Jangan ini. lupa smash, jangan ragu lagi. Raket terbaik pasti ada di sini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang ini raket sangat-sangat worth it buat kalian beli. Aku bisa bilang dengan harga 175.000 aja kalian sudah dapat satu buah raket original, bukan KW-KW ataupun raket yang suka niru-niru raket high-end yang ya bisa dibilang terlalu maksa lah ya secara speknya. Jadi aku bisa berharap kalian beli raket original, walaupun dia murah tapi dia original itu lebih bangga. Jadi aku pribadi sih, aku bilang raket ini sangat-sangat worth it buat kalian yang punya budget pas-pasan tapi pengen punya raket yang
secara performanya itu bagus, kalian bisa coba Kansa warna ini. Ini aku bisa rekomendasikan buat kalian beli. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah pemula bisa pakai raket ini? Untuk kalian pemula, aku bisa bilang ini raket sangat ku rekomendasi sekali. Jadi, buat kalian yang udah mulai mahir, mungkin kalian butuh raket yang cenderung lebih, ya sedikit lebih mahal lagi, sedikit lebih bagus lagi dibanding raket Kansa warna ini. Tapi buat kalian yang pemula, ini raket udah aku bisa rekomendasikan buat kalian coba. Ini raket nggak akan kecewakan kalian ketika kalian sudah keluarkan duit 175.000, kalian dapatkan satu buah raket yang elegan, keren, dan juga kalem. Tapi secara performa di lapangan, aku bisa bilang ini galak banget cuy. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang? Oke, dengan spek yang aku dapat, ini raket bukan untuk pemain depan. Jadi buat kalian pemain belakang, ini bisa kalian pertimbangkan untuk spek yang aku dapatkan ini, yang head heavy dan juga fleksibel. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini getar? Oke, jadi jujur aja, aku bisa bilang raket ringan rata-rata getar. Jadi ini hanya sedikit getar, tapi aku bisa meminimalisir getaran dengan kalian pakai senar yang repulsionnya bagus seperti JP65 Mag9 ini. Jadi aku tarik dengan tarikan 2628 untuk mengurangi tingkat getaran pada raket ini. Jadi aku bisa bilang, kalau kalian pengen beli raket murah tapi kalian mau getarannya itu minim, jadi aku saranin kalian tarik dengan tarikan yang lebih kecil, atau 26 bisa, 27 bisa, jangan tarik di atas 27 lbs, dan juga jangan pakai senar yang kaku. Jadi kalian wajib coba senar soft atau yang repulsionnya empuk untuk di raket murah. Jadi aku bisa bilang untuk tingkat getaran yang aku rasakan sih ada sedikit getaran, tapi nggak gimana mengurangi performa yang aku rasakan untuk raket murah ini. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini. Jadi buat kalian punya pertanyaan seputar Kansa warna yang aku review ini, jangan sungkan kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!